Suku Baduy, salah satu suku di Banten, terletak sekitar 172 km sebelah barat ibu kota Jakarta dan 65 km sebelah selatan ibu kota Serang. Keseharian suku Baduy dimulai pada pagi hari, waktu baru menunjukkan pukul 7 pagi, tetapi sudah melakukan berbagai aktivitas pekerjaan. Awal Juni 2021 ini, salah satu mitra YAICI yaitu Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat atau Kopmas melakukan edukasi gizi di perkampungan masyarakat Baduy, yaitu Ciboleger dan Ciemas yang termasuk Baduy luar, dan termasuk juga Kampung Cibeo, Baduy dalam. Tak hanya mengedukasi, kami juga melihat lebih dekat bagaimana asupan makanan harian anak-anak suku Baduy. Sangat disayangkan, kebiasaan mengkonsumsi makanan lokal dan hasil alam, kini anak-anak suku Baduy telah terbiasa dengan makanan olahan. Snack serta minuman berperisa tinggi kandungan gula, garam, lemak, bahkan susu kental manis pun sudah menjadi minuman pengganti susu yang banyak dikonsumsi anak-anak suku Baduy. Keluarga Ambu Sarah misalnya. Setiap pagi, putrinya yang memasuki usia 6 tahun terbiasa minum segelas susu kental manis. Mereka menyebutnya dengan susu kaleng. Sarah minum susu kaleng apa susu ASI? Susu kaleng. Susu kaleng. Sekarang masih minum susu kaleng nggak? Minum susu kaleng? Susu kaleng karena minum susu itu yang saset. Sasetan. Sementara Ambuwati memiliki 2 anak yang keduanya diberikan kental manis sebagai susu, diminum secara diseduh di dalam gelas. Anak pertama, anak kedua, itu kan minum ASI apa enggak? Minum ASI ya. Terus abis itu disambung susu lagi atau gimana? Minum ASI aja. Minum ASI aja, nggak ada minum susu kaleng, susu pupuk? Kadang dikasih Kasih apa? susu. Susu kaleng atau susu pupuk? Susu kaleng. Susu kaleng. Yang kental manis, yang manis iya. Yang putih apa yang coklat? Yang putih. Sehari berapa kali biasanya anak dulu minum? Satu kali sehari. Minum pakai botol atau pakai gelas? Pakai gelas. Pakai gelas. Sehari sekali segelas. Kental manis itu untuk topping makanan, artinya untuk campuran makan, misalnya minum kopi. Nah, terus bikin makanan pakai kental manis. Tapi kalau untuk jadi minum susu itu jangan. Kenapa? Karena 50% atau separuh dari kental manis yang kaleng itu atau saset itu isinya gula. Jadi kalau teteh ngasih kental manis atau yang disebut susu kental manis itu sebenarnya ngasih gula ke anaknya. Kami juga berkesempatan bertemu dengan salah satu pemilik warung, tempat warga Ciemes biasa membeli kebutuhan sehari-hari. Salah satu yang rutin dibeli adalah produk susu kental manis. Ibu Wawan, sang pemilik warung, ternyata juga seorang kader posyandu. Bahkan ia pun mengaku belum mengetahui dan belum pernah teredukasi mengenai kandungan gula di dalam susu kental manis. Tapi biasanya jual susu kaleng. Iya. Iya. Beli saset apa yang kaleng? Yang kaleng satu-satu. Yang kaleng satu-satu. Berapa di sini namanya? Ya, 12.000 satu kaleng. Yang mahal 15.000. Yang coklat. Coklat. Kalau dari orang Baduy dalam atau luar ke sini banyak yang beli gak? Juga sama. Banyak yang beli. Iya. Biasanya kata mereka dipakai buat apa? Buat minum aja. Minum. Minum siapa, Bu? Anak-anak orang tua juga boleh. Orang tua. Jadi di sini masih banyak yang beli ya. Ibu bisa hitung nggak kira-kira seminggu tuh berapa kaleng yang terjual? Oh, kadang-kadang kalau di sini 2 atau 3. Tapi ada yang rutin beli nggak? Ada yang orang sini, kalau orang sana kadang-kadang gitu. Minum anak juga boleh. Kanan. Sambilan dulu, iya. Iya. Tapi berarti ibu-ibunya udah ngerti ya. Berarti udah paham ya ibunya umur berapa, ASI sampai umur berapa. Terus MPASI mulai makan padatnya dari umur berapa. Terus makanan MPASI-nya apa aja? Kalau makan ASI ibu, umur setahun setengah, Baru nanti 2 tahun. 2 tahun. Ya, kalau misalnya terus anak-anak di sini
selain ASI minum susu nggak sih biasanya? Kalau Iya, kalau dikasih bidan gitu ya. bidan, apa biasanya dikasih bidan? Iya, Bidan ngasih susu. ngasih susu. Susu apa biasanya dikasih bidan? Susu yang diseduhkan. Susu diseduh. Iya, ininya dibungkus sama kertas, sama ini kardus. Oh, dibungkus kardus. Iya. Susu yang udah kotak-kotak gitu. Iya. Oh, dari bidan ngasihnya susu itu gitu. Tapi kalau biasanya rata-rata orang tuanya ngasih anak-anak tuh apa sih biasanya susu selain ASI? Kalau yang susu kotak-kotak itu dari bidan. Kalau yang dari kayak ibu punya anak, nah ibu ngasih anaknya susunya apa? Susu cepat gitu. Itu aja. Berarti kurang lebih begitu ya di sini. Berarti anak-anak sekarang minumnya cap enak ya. Taunya dari mereka belanja di warung. Kalau dari posyandu, waktu masyarakat datang, waktu ibu datang periksa anaknya, dari kader itu biasanya ada ngasih tahu nggak sih soal susu, ibu anaknya minum susu kayak itu ada nggak sih? Iya. Dijelasin ya. Iya. Disaranin nggak pakai susu apa? Enggak, kalau dari bilang itu minumlah ini ke susu ini, semuanya minum itu. Oh, biasanya susu apa yang disaranin bu? Susu Yang yang kecil-kecil itu, yang kecil-kecil yang kotak atau yang mana? yang di ini kayak kopi gitu ya, diseduh gitu, bubuk. Oh, yang bubuk untuk anak gitu. Tapi kalau yang cap anak itu pernah nggak disaranin di posyandu buat anak? Belum ya? Belum dikasih. Oh, oke. Berarti di posyandu melakukan penimbangan ya. Ibu tadi kader posyandu mana bu namanya? Boleh disebutin? Posyandu Tangerang. Posyandu Nanggerang, dan ibu kader. Setiap orang tua dimanapun selalu ingin memberikan yang terbaik untuk buah hati. Namun, kesalahan informasi yang beredar akan berdampak salah dalam pemberian asupan gizi. Dari pengamatan kami dapat menyimpulkan bahwa kental manis yang dikonsumsi oleh masyarakat Baduy luar, sekitar Baduy luar, mereka dapatkan informasi langsung dari televisi. Sedangkan kalau Baduy dalam, mereka hanya beberapa masyarakat atau beberapa orang balita yang mengkonsumsi kental manis. Karena mereka mereka dapatkan informasi bahwa kental manis adalah susu. Itu pengetahuan yang disampaikan, ditularkan oleh masyarakat luar, terutama oleh pedagang dari luar Baduy yang masuk ke Baduy dalam. Kalau untuk Baduy luar, mereka mendapatkan informasi bisa seperti tadi saya sampaikan, mereka dari televisi. Tapi kalau untuk CMS, mereka ini juga belum ada listrik, tapi interaksi mereka keluar itu cukup besar dibandingkan orang Baduy dalam. Karena kalau orang Baduy dalam khususnya yang boleh keluar Baduy hanya lelakinya, sedangkan para perempuannya mereka di dalam saja mengasuh anak, menjaga rumah, merawat keluarga mereka. Jadi itulah temuan kami dari Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat. Konsumsi kental manis ini ternyata masih tinggi. Mereka menyebutnya ini adalah susu kaleng. Mereka tidak menyebutkan merek apa-apa, tapi saat kami bawa sampel, apakah minum ini? Iya. Gitu. Jadi memang konsumsi ini masih sangat tinggi karena informasi yang belum sampai ataupun sampai namun belum benar. Belum dibedakan seperti kader posyandu atau petugas kesehatan dari puskesmas setempat belum menyebutkan bahwa bagian-bagian susu itu ternyata berbeda-beda. Ada bukan hanya susu kaleng, tapi juga ada susu bubuk, ada juga susu UHT. Itu tidak disebutkan jenis-jenisnya. Jadi ini perlu pengawasan dari lembaga yang mengawasi televisi, khususnya KPI juga, bahwa pengetahuan masyarakat khususnya tentang kental manis masih sangat diperlukan. Jangan sampai informasi yang menyesatkan ini terus berlangsung turun-menurun. Baik, demikianlah laporan kami dari Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat. Sehat adalah hak kita bersama. Sampai jumpa.